Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi Muhammad dari Otomasi 2018 dengan NIM 022. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan alat sortir produk kemasan menggunakan VT SCADA. Adapun software yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu VT SCADA itu sendiri dan PIC HMI Simulator sebagai simulator slave. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tag pengalamatan dari masing-masing I/O. Untuk isi box dan sensor load cell dialamatkan dengan kode 3 atau register karena akan membaca nilai analog. Kemudian untuk RPM motor conveyor dialamatkan dengan kode 4 atau holding register karena akan menulis kecepatan motor conveyor itu sendiri. Lalu untuk tombol start dan indikator dari detektor dan pendorong dialamatkan dengan kode 0 atau coil karena I/O tersebut merupakan digital. Selanjutnya untuk pengaturan isi box diatur untuk membaca nilai dari 0 sampai 100. Apabila jumlah isi box telah 100 atau penuh, maka dapat di-reset secara manual dan dikembalikan nilainya ke 0. Lalu untuk pengaturan load cell sendiri disetting untuk membaca nilai dari 0 sampai 1500 dengan satuan gram. Nah, pada sensor load cell ini ditambahkan fitur alarm. Alarm tersebut akan nyala apabila sensor load cell membaca nilai maksimumnya yaitu 1500. Kemudian untuk RPM motor disetting dengan nilai range 0 sampai 1000 RPM. Nah, sebelumnya saya juga telah membuat tampilan HMI dari alat sortir ini. Inilah tampilan HMI-nya. Pada alat sortir ini saya membuat 3 set point. Yang pertama, apabila berat dari produk kemasan tersebut antara 1001 sampai 1200 gram maka akan disortir ke box yang pertama. Kedua, apabila produk kemasan tersebut beratnya 801 gram sampai 1000 gram maka akan disortir ke box yang kedua. Kemudian set point yang ketiga yaitu apabila berat benda 601 gram sampai 800 gram maka akan disortir ke box yang ketiga. Nah, apabila produk kemasan tersebut nilainya tidak memenuhi dari 3 set point ini dan nilainya tidak lebih dari 1500 gram maka akan disortir ke box yang keempat. Lalu fungsi detektor pada alat sortir ini yaitu untuk menghitung jumlah masing-masing produk kemasan yang masuk ke dalam box. Nah, sebelumnya juga perangkat I/O ini telah disambungkan ke tagnya masing-masing. Contoh, sensor load cell ini telah disambungkan ke tag load cell. Kemudian untuk tombol start juga telah disambungkan ke tag tombol start. Begitu juga perangkat I/O yang lain telah disambungkan ke tagnya masing-masing. Kemudian langsung saja kita menuju ke simulasinya. Nah, apabila tombol start ditekan, maka conveyor 1, 2, 3 akan menyala. Dan pada pengalamatan 001 akan nilainya berubah menjadi 1. Kita juga dapat mengatur kecepatan dari
motor conveyor ini. Misal pada motor conveyor 1 disetting ke 1000 rpm, maka pada alamat 400001 akan menunjukkan nilai 1000, yang artinya kecepatan dari motor conveyor 1 yaitu 1000 rpm. Kemudian untuk conveyor 2 juga disetting 1000 rpm, maka pada pengalamatan 400002 akan menampilkan nilai 1000 juga. Untuk conveyor 3 juga disetting ke 1000 rpm. Dan juga hasilnya sama, yaitu pada alamat 400003 menampilkan nilai 1000. Selanjutnya, jika alat penimbang ini mendapat produk kemasan dari conveyor 1, maka sensor load cell akan menimbang berapa berat dari produk kemasan tersebut. Misal produk kemasan tersebut mempunyai berat 1200 gram. Maka setelah produk kemasan tersebut selesai ditimbang, maka pendorong 1 akan on, sehingga produk kemasan tersebut akan terdorong ke conveyor 2, kemudian dilanjutkan ke conveyor 3. Karena beratnya 1200 gram, maka pendorong 2 akan nyala, sehingga produk kemasan tersebut akan tersortir ke box yang pertama. Sebelum menuju box yang pertama, maka produk kemasan tersebut akan melewati detektor. Fungsi dari detektor ini yaitu untuk menghitung berapa banyak jumlah produk kemasan yang masuk ke box 1. Nah, saat produk kemasan tersebut melewati detektor 1 ini, maka detektor 1 ini akan menyala, dan pada 7 segmen akan menghitung 1. Nah, apabila ada produk kemasan lagi yang melewati detektor 1, maka detektor 1 akan nyala lagi, dan 7 segmen akan menghitung nilai 2, yang berarti jumlah produk kemasan yang berada dalam box 1 berjumlah 2. Begitupun seterusnya. Nah, apabila jumlah produk kemasan pada box 1 sudah penuh, yaitu 100, maka dapat di-reset lagi secara manual, sehingga nilainya berubah menjadi 0 kembali. Nah, sekarang apabila pembacaan sensor load cell menimbang produk dengan berat 1000 gram, maka apabila telah selesai menimbang, pendorong 1 akan nyala kembali, sehingga produk kemasan tersebut akan terdorong ke conveyor 2 dan dilanjutkan ke conveyor 3. Karena beratnya 1000 gram, maka pendorong 2 akan menyala, sehingga produk kemasan tersebut akan tersortir ke box yang kedua. Sebelum melewati box yang kedua, maka akan melewati detektor 2 terlebih dahulu. Nah, apabila produk kemasan tersebut melewati detektor 2, maka detektor 2 tersebut akan on, dan pada 7 segmen box 2 akan menghitung nilai 1. Dan jika ada produk kemasan lagi yang lewat ke detektor 2, maka detektor 2 akan
on lagi, dan seven segment akan menghitung 2. Begitu juga seterusnya sampai apabila box 2 penuh atau jumlahnya telah 100 produk kemasan yang berada di box 2, maka dapat di reset lagi secara manual sehingga nilainya menjadi 0 kembali. Nah, kemudian apabila produk kemasan tersebut mempunyai berat 800 gram, maka setelah produk tersebut ditimbang, maka pendorong 1 akan nyala sehingga mendorong produk tersebut ke conveyor 2, kemudian dilanjutkan ke conveyor 3. Nah, karena beratnya 800 gram, maka pendorong 4 akan menyala sehingga produk kemasan tersebut akan tersortir ke box yang ketiga. Nah, sebelum menuju ke box ketiga, maka dia akan melewati detektor 3 terlebih dahulu sehingga detektor 3 ini akan on dan 7 segmen pada box 3 akan menghitung nilai 1, yang berarti jumlah produk kemasan pada box 3 berjumlah 1. Lalu apabila ada produk kemasan lagi yang lewat ke detektor 3, maka detektor 3 akan nyala kembali dan 7 segmen akan menghitung 2. Begitu juga seterusnya. Apabila jumlah produk kemasan pada box 3 telah mencapai 100 buah atau penuh, maka dapat di reset secara manual sehingga nilainya menjadi 0 lagi. Nah, apabila produk kemasan tersebut ditimbang nilainya 500 gram, maka setelah ditimbang produk kemasan tersebut, pendorong 1 akan nyala lagi sehingga mendorong produk kemasan tersebut ke conveyor 2 maupun ke conveyor 3. Karena berat dari produk kemasan tersebut tidak memenuhi 3 set point tadi, maka pendorong 2, 3, dan 4 akan off sehingga produk kemasan akan menuju ke box yang keempat. Nah, sebelum menuju ke box keempat, maka produk kemasan tersebut akan lewat ke detektor 4 terlebih dahulu. Pada saat lewat, maka detektor 4 akan nyala dan 7 segmen pada box keempat akan menghitung 1. Kemudian apabila ada produk lagi yang melewati detektor 4, maka detektor 4 akan nyala lagi dan kemudian nilai dari segmen pada box 4 akan berubah menjadi 2. Begitupun seterusnya sampai penuh. Apabila sudah box 4 ini penuh, maka juga bisa di resetkan lagi menjadi 0 kembali. Selanjutnya, apabila sensor load cell membaca nilai produk kemasan tersebut dengan berat 1500 gram.
maka alarm akan menyala. Lalu apabila kita ingin meng-off-kan alat sortir kemasan ini, maka kita akan menekan tombol stop. Pada saat tombol stop ditekan, maka konveyor 1, 2, dan 3 akan off, dan pada alamat 000001 akan nilainya berubah menjadi 0. Sekian simulasi dari alat sortir produk kemasan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.